Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita masih boleh menikmati kemurahan Tuhan, kita masih boleh menikmati nafas kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini Yesus Kuatku akan kembali memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dengan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu buat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Keberadaan kami hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang baik, dan firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ulangan 31 ayat 6, firman Tuhan katakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah He will not forsake you. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, perikop firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di ayat ini mengisahkan tentang penyerahan tongkat kepemimpinan dari Musa kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Nah, di ayat ini kita bisa melihat bagaimana Musa menegaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak perlu takut karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ada Tuhan yang berjalan dengan mereka untuk masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut seringkali menjadi pemicu atau penyebab seseorang tidak dapat mencapai tujuannya, tidak dapat mencapai apa yang dia inginkan meskipun dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Akibatnya dia kehilangan kesempatan untuk sampai kepada tujuannya, untuk melakukan apa yang dia inginkan karena dia dikuasai oleh ketakutan. Nah, di sini kita melihat kisah tentang bangsa Israel. Allah telah menjanjikan kepada Israel bahwa mereka akan menikmati tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan diberikan kepada mereka. Tanah yang melimpah dengan susu dan madu. Di dalam Keluaran 3 ayat 8 di sana dikatakan, "Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Tanah yang melimpah dengan susu dan madu artinya tanah yang subur. Di sana umat Israel bisa menikmati banyak berkat Tuhan. Mereka dapat hidup dengan tenang di sana. Mereka dapat bercocok tanam dan menikmati hasil pertanian yang mereka sudah kerjakan untuk kebutuhan hidup mereka setiap harinya. Tuhan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa di sana. Namun apa yang terjadi? Di perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel ini mengalami ketakutan. Apa yang mereka takutkan? Ternyata di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan sediakan, di sana ada orang-orang yang perkasa, orang-orang yang ukuran tubuhnya lebih besar daripada bangsa Israel. Itu membuat mereka takut untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa kalau mereka memasuki tanah Kanaan, mereka akan diserang. Sama saja dengan mereka menyerahkan nyawanya untuk dihabisi oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Nah, hal ini diketahui oleh Musa, hal ini disadari oleh Musa, sehingga ketika dia menyerahkan tongkat kepemimpinannya kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian, Musa menegaskan di dalam ayat yang ke-6 ini, Musa katakan,
kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Musa menegaskan bahwa mereka tidak perlu takut kepada bangsa Kanaan. Sebab Tuhan Allah menyertai mereka. Sekalipun bangsa Kanaan itu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar daripada bangsa Israel, Musa mengingatkan kepada mereka bahwa mereka memiliki Tuhan yang lebih besar. Mereka memiliki Tuhan yang kekuatannya jauh lebih besar daripada orang-orang Kanaan. Dan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan mereka itu tidak akan pernah meninggalkan mereka, tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri, termasuk ketika mereka menghadapi bangsa Kanaan itu. Musa tidak ingin kehilangan kesempatan yang sudah ada di depan mata untuk memasuki tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu. Musa tahu bahwa ketakutan yang dialami bangsa Israel itu terjadi hanya karena mereka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak hal-hal yang menakutkan yang kita alami. Ada hal-hal yang kita pikirkan jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Tetapi ingat satu hal, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala hal yang kita alami, daripada segala hal yang kita takutkan terjadi ke depannya. Nah, pada saat ini saya ingin membagikan kepada kita beberapa hal, bagaimana supaya kita tidak takut, supaya kita jangan takut. Yang pertama yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tadi di ayat yang ke-6, bagian pertama dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya kita harus tetap percaya dan jangan bimbang saat kita sudah menerima janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah teguhkan hati kita kepada Tuhan, artinya kita tetap pada pendirian untuk berani percaya bahwa Tuhan ada berjalan menyertai kehidupan kita. Nah, di ayat yang ketiga di dalam pasal 31 kita bisa baca firman Tuhan katakan, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Kita melihat di sana Tuhan yang akan menyeberang di depan kita. Tuhan yang ada di depan kita. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita karena Dia ada bersama-sama dengan kita, bahkan di depan kita. Kita tidak perlu takut, ada Tuhan. Yang kita perlukan adalah kuatkan dan teguhkan hati, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita jangan takut? Pegang janji Tuhan bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 katakan di sana, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, maka janji itu akan terus Dia tepati di dalam kehidupan kita, akan terus Dia buktikan di dalam perjalanan hidup kita. Karena Tuhan bukanlah manusia yang dapat mengingkari janjinya. Dia adalah Tuhan yang setia terhadap perjanjiannya kepada kita. Asalkan hidup kita tetap di dalam Tuhan, tetap benar di hadapan Tuhan, maka kita akan terus melihat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. Kita akan sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami supaya kami jangan takut. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam menghadapi setiap masalah pergumulan hidup kami Tuhan, kami mau belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, menguatkan, meneguhkan hati kami, memegang teguh perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan takut lagi karena kami tahu ada Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Berkati juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyaksikan program ini pada hari ini Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka berada, biarlah hidup mereka tetap di dalam penyertaan Tuhan. Mereka boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan mereka terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.